Halo pros, kali ini gue bakal ngajarin lo gimana caranya nyusun bab 4 kuantitatif skripsi cuma pakai AI aja. Di tutorial kali ini gue bakal ngasih tahu lo tuh step by stepnya per paragrafnya sampai bener-bener tuh lo bisa nyusun semuanya sampai selesai. Oke, jadi sebelum lo bisa nyusun bab 4 kuantitatif, lo harus punya syarat utama. Syarat utamanya apa itu? Punya tabulasi data. Nah, ini adalah hasil kuesioner lo, hasil dari ya jawaban atas kuesioner lo yang udah lo lakuin, yang udah lo sebarin ke responden-responden. Dan di sini gue punya contohnya. Oke, gue mau ngasih tahu kalau dulu ya. Ini kalau ini tabulasi datanya ini gue dibuat bukan berdasarkan data nyata, dan gue minta ChatGPT. Gue minta ChatGPT buat bikinin data tabulasi ini, dan jadi hasilnya pasti robot. Tapi ini cuma contoh aja. Nah, di sini gue udah punya hasil tabulasinya. Jadi gue punya dua variabel ceritanya x1, x2 dan y. Nah, di sini kita berarti udah memenuhi syarat utamanya, yaitu punya tabulasi data. Nah, terus ada bawahnya ada bacaan lagi. Kamu bisa menyusun menggunakan AI apabila kamu sudah melakukan pengolahan data awal. Nah, di sini kan gue udah jadi nih. Jadi kalian harus punya table frekuensi data respondennya, yaitu kayak misalnya biasanya tuh usia, profesi, tempat tinggal, segitulah. Nah, terus ada rentang nilai dan kategori. Nah, ini rentang nilai itu maksudnya pembagian kategori nilai kuesioner lo. Kan ada rendah, sedang, tinggi, ada yang rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, tinggi contohnya gitu. Nah, di sini gue udah buat ini, lo yang buat sendiri ya. Ini lo yang tentuin sendiri dari SPSS. Nah, terus bawahnya juga ada nih. Ini persentasenya. Intinya lo udah harus punya semua datanya sebelum lo masuk ke AI ini. AI ini cuma ngebantu nyusun kalimatnya aja sampai jadi. Kalau datanya semuanya lo yang buat sendiri. Nah, oke, kita masuk ke langkah-langkah penyusunan bab 4 hasil. Di sini kita punya 13 step. Step pertama adalah menyusun utama urutan bab subbab. Nah, ini yang paling gampang. Oke, di sini gue juga udah punya contohnya guys. Jadi gue udah buatin ke lo semua. Ininya biar gampang ya, biar lo juga ngertinya tuh gampang. Gue udah buatin contohnya nih, gue buat semuanya pakai AI nih. Bab 4 hasil penelitian. Lo bisa lihat ya tuh sampai bawah ya. Gue udah buat secara rapi. Nah, di sini kita bakal mulai dari yang pertama. Apa itu yang pertama? Menyusun urutan bab subbab. Nah, ini maksudnya ya cuma ini aja. Ini gue udah bikin contohnya juga buat lo ya. Ini gue bikin semuanya dari AI, jadi cuma contoh aja. Belum, ini mentah banget. Nah, ini maksudnya adalah ya, kalau gue bikinnya tuh bab 4, terus ada 4.1. Ini cerita 4.1 nih. Salah nih. Ini 4.1 ceritanya. ADDR gue sebutnya, analisis data deskriptif responden. Ada usia, ada 4.1.2, ada profesi, terus ada lokasi tempat tinggal, terus 4.2-nya ada analisis data deskriptif penelitian. Nah, ini tergantung indikator lo nanti. Jadi ininya bagiannya adalah tergantung indikator lo. Indikator gue misalkan di sini pengaruh aplikasi novel online. Terus ada lagi di sini pengaruh apa gitu. Terus ada lagi di sini pengaruh apa. Nah, terus habis itu 4.3 uji asumsi klasik. Di sini juga ada 3 bagian, yaitu uji normalitas, ada uji multicore, terus ada uji hetero. Nah, setelah itu kita masuk ke 4.4, yaitu regresi berganda. Kalau di sini oh ya, lupa gue mau ngasih tahu semua. Ini tutorial gue buat untuk yang pendekatannya itu regresi ya, regresi biasa ataupun regresi berganda. Jadi buat lo yang kuantitatif dan menggunakan regresi berganda, ini pas banget buat lo. Karena bener-bener tinggal nyusun aja guys. Nah, ini di regresi. Nah, ini guys, kalau lo lihat uji T gua ada di dalam bagian regresi. Ini sebenarnya ini bisa ditaruh di luar ya. Jadi regresi ini 4.4 ya udah 4.4 berarti cuma sampai sini aja. Regresi sendirian dia. Uji T-nya itu ada di namanya hasil analisis hipotesis namanya. Nah, tapi gue buatnya di dalam bagian regresi ini. Terserah kalian, bebas ya, sesuai dosen kalian. Nah, terus habis itu udah selesai. Nah, kita mulai dari yang pertama, guys. Langkah-langkah menyusun bab 4. Menyusun bab 4 udah. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, membuat paragraf awal. Membuat paragraf awalan, lu cuma perlu ke sini, perlu klik menu yang ini, dan cari bab 4 lengkap. Nah, di sini gue bisa scroll ke bawah dan cari ketemu paragraf pertama kuantitatif. Nah, ini kita klik. Oke, dan di sini guys, ya di sini, ini gua cuma perlu masukin judul
skripsi gua. Kita contoh aja, kita judulnya sesuaiin aja sama yang ada di placeholder itu. Pengaruh apa tadi? Pengaruh minat baca ya? Minat baca terhadap pola pikir dan logika. Ini judulnya simpel banget ini. Nggak ada ininya, nggak ada keterangannya. Oke, ini kita buat. Lanjut. Gue bakal ngajarin lu bener-bener step by stepnya ya. Jadi tadi kan pertama lu nyusun dulu tuh ininya subbabnya. Nah, sekarang lu lagi ngerjain, lagi bikin awalnya dulu, kalimat awalnya. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada nih kelihatan. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Terus di bawahnya bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang terkumpul. Nah, ini guys, ini lu copy ya. Ini lu copy yang ininya dan lu paste kemana? Lu paste ke sini. Nah, ini ke sini nih. Jadi belum masuk ke subbab. Nah, ini lu paste ke sini. Terpaste, jadi selesai. Sekarang lu harus masuk ke, lu mau masuk ke analisis data deskriptif responden. Nih, lu masuk ke sini ya kan. Nah, terus cara buat ininya gimana bang? Cara buat ininya lu ke sini, lu klik keluar, terus lu cari ke bawah, lu cari analisis deskriptif data responden. Kan sesuai kan namanya sama bagiannya, subjudulnya, subbab. Nah, di sini bisa lo lihat yang lo butuhin adalah judul skripsi sama data-data responden yang kamu miliki. Nah, tapi ini data respondennya itu nggak berbentuk data mentah yang lo kirim, tapi merupakan deskripsi dari lo aja. Lo punya responden seberapa banyak, bagaimana aja, namanya siapa aja itu lo ketik sendiri ya. Nah, di sini kita lihat ada placeholdernya. Saya mengambil 3 data yaitu usia, profesi, dan lokasi tempat tinggal responden. Jumlah responden saya 100 orang. Oke, gue mau contoh aja di sini ya. Gue mau contoh aja. Jadi ini gue buat pengaruh. Aduh, apa tadi namanya? Gue copy aja deh. Merupakan minat baca terhadap pola pikir dan logika. Nah, ini lu tulis judul skripsi lu dan lu tulis data responden yang kamu miliki. Di sini gue ini harusnya lu buat selengkap mungkin, tapi ini buat contoh aja biar cepat videonya. Nah, ini kita klik kirim dan kita tinggal tungguin hasilnya. Setelah hasilnya keluar, lu paste di sini. Udah tinggal gitu doang, simpel banget, guys. Nah, ini hasilnya udah keluar. Ini lo copy, lu paste kemana? Ke sini. Ini sebelum masuk ke subbagiannya. Nah, habis lu udah copy ke sini, udah paste ke sini, lu tulislah lu. Jadi, data responden lu tuh ada apa aja? Ada apakah usia kah, apakah profesi kah, apakah tempat tinggal kah? Kalau gue itu, kalau gue adalah usia, profesi, dan tempat tinggal. Di sini gue bikin 4.1.1 usia. Nah, di sini terus gimana cara kerjanya bang? Lu keluar ke sini, klik sini, dan lu buka langkah-langkah yang tadi. Membuat subbagian analisis deskriptif responden. Membuat subbagian analisis data deskriptif responden. Nah, di sini kita masuk ke sub analisis deskriptif data responden. Ini kita klik. Nah, dan di sini pas kita klik, kita perlu masukin data judul skripsi lu, data responden yang mau lu buat. Ini apa ya? Kayak tadi usia responden misalkan. Terus lu profesi misalkan ya, gue tulis di sini profesi responden. Yang mau gue buat responden. Nah, tabel jawaban data responden yang sudah kamu buat terus dikonversi ke teks. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya jadi tuh AI-nya nggak bisa ngebaca tabel, guys. Ini caranya gimana? Lu cari aja ke link konversi. Atau kalau lu nggak tahu, lu bisa klik ini dulu. Tapi kan gua ajarin di sini ya. Nah, ini di link konversi ini, lu tinggal load file aja. Jadi ini di layar gua itu ada file manager. Cuma lu nggak bisa ngeliat karena screen recorder itu nggak bolehin ngerekam file manager. Nah, ini gue copy, gue tempel ke sini. Nah, ini dia nih. Ini udah jadikan tadi kan bentuknya kan tabel kan. Ini tinggal lo copy aja begini. Udah selesai, dreng. Ini udah selesai. Terus lu tempel di sini. Aduh, gue nggak punya lagi. Lupa gue ininya tadi, guys. Lupa masukin ke dokumennya. Nah, terus nanti kalau udah hasilnya udah keluar, lu masukin kemana? Lu masukin ke sini. Nah, ini nanti jadi nih. Nah, terus tabel yang lo punya, lu sisipin di antara ininya yang menurut lo cocok, kata-katanya yang menurut lo cocok. Jadi ini sebenarnya guys, tabelnya tuh nggak ada. Jadi anggap aja nih nggak ada ya. Jadi tuh AI itu ngasihnya nggak ada tabelnya. Jadi dia cuma gini doang. Data usia responden disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut, !2. Udah, terus habis itu
dari data yang diperoleh, jadi kan nggak ada kan. Nah itu tabelnya lu yang lampirin sendiri, atau kalau nggak ada kata-kata ininya lu yang bisa tulis sendiri. Terus habis itu lu tempelin tabel lu. Ini udah selesai. Terus kita masuk ke 4.1.2 profesi. Nah ini gua sama ya, ini contoh doang. Nah profesi buatnya gimana bang? Buatnya sama, lu buat tinggal ulang prosesnya yang tadi, lu tulis di sini. Misalkan tadi gua usia kan, sekarang masuk atau tempat tinggal, udah gitu-gitu aja. Lu tinggal ngubah apa? Lu tinggal ngubah data responden yang kamu mau buat aja. Udah tinggal ubah itunya sama ininya, sama ubah datanya, tabel datanya ya. Jadi kan sebelumnya kan lu harus udah nyiapin tabelnya itu dalam bentuk cuma usianya aja, yang kayak tadi buat dikirim ke Word ya. Lu cuma nyiapin ininya aja, terus lu copy ke lu masukin ke sini ke konversi. Nah, habis itu lu paste udah selesai. Kalau data responden lu ada 5, ada 10, ya lu tulisin aja terus 4.1.3.10, 4.1.3.9 gitulah. Nah, di sini gue udah selesai. Gue masuk ke 4.2. Apa itu? Analisis data deskriptif penelitian. Ini di website juga udah ada, guys. Jadi tinggal lu klik yang ini, terus lu klik keluar. Oh, nggak bisa, guys. Nih, gue klik yang ini. Terus gue cari, klik analisis deskriptif data penelitian yang ini. Nah, kalau ini berdasarkan indikator lo. Jadi bisa lo perhatiin di sini. Subbab yang gue punya, ini tuh dia tuh punya variabelnya sendiri ya. Indikator. Ini adalah indikator per variabel gue. Ini contoh di sini gue buat, kan harusnya gue buat tadi variabelnya ada 2 ya di tabulasi. Tapi ini ceritanya variabelnya cuma ada 1. Emang agak ngaco nih gue buatnya. Terus ada pengaruh titik-titik apalah gitu ya, nanti kalian ya, indikator kalian masing-masing lah intinya. Kalian pasti punya lah. Nggak mungkin udah sampai bab 4 kalian nggak punya data-datanya, nggak mungkin. Nah, terus di sini ini udah masukinnya. Terus apa data yang lo butuhin? Data yang lo butuhin banyak, guys. Ada judul deskripsi, indikator variabel, satu persatu. Ini cuma satu aja yang lo butuhin ya. Di sini lo masukinnya yang ini nih, yang ininya nih, yang mau lu jadiin subbagiannya. Jumlah pembagian kategori, ini ada berapa kategori, jumlah pembagian kategori itu yang mana bang? Nah ini, jadi kategori untuk ini lu tuh ada berapa, untuk kuesioner lu tuh ada berapa, lu masukinnya. Apakah 3 yaitu rendah sedang tinggi, apakah 4 yaitu rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas tinggi, apakah itu 5 atau apakah itu 6, itu ya gimana nanti aja. Di sini gua kategorinya itu terbagi menjadi 3 yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Terus gimana caranya? Ya tinggal masukin aja berarti rendah, sedang, tinggi. Terus indikatornya pengaruh novel online. Misalkan ya, jumlah total responden. Ini total responden yang mana ya? Responden lu aja semuanya berapa dalam variabel ini ya, variabel ini aja. Misalkan dalam variabel ini gue punya total responden 125. Terus jumlah pertanyaan, ada pertanyaan berapa dalam kuesioner lo? Misalkan di sini gue ada 50 pertanyaan ya. Pertanyaan. Detail pembagian kategori. Oh, ini guys, gue salah guys, sorry. Jumlah pembagian kategori itu cuma ininya aja, cuma ditulis 3-nya aja, kan udah ada contohnya ya. Nih, 3 kategori. Terus di sini baru tinggi sedang, rendah, misalkan. Terus di sini ada skor per pertanyaan. Nah, jadi dia pakainya pakai angka skalar. 1 sampai 5, 1 sampai 10, 1 sampai 100 gitu ya. Nah, kalau di sini di sini juga ada rentang nilai dan kategori. Nah, ini juga udah ini. Ini lu harusnya udah pasti punya tabelnya, dan karena ini buatnya di bab 3 ya. Dan ini lu masukin aja ke sini. Tuh, lihat tuh. Rentang 1 sampai 10 kategorinya rendah. Nih. Rentang 11 sampai 30 kategorinya sedang gitu. Terus data hasil penelitian kategori tinggi 25%. Oh, ini hasilnya guys. Nah, tinggal kalian kirim. Nanti kalau udah keluar jawabannya di sini, misalkan ini jawabannya, udah tinggal lu copy aja, terus paste ke sini deh. Tinggal paste aja. Ini jawabannya guys. Ini jawabannya, lihat tuh. Ini jawaban AI-nya tuh segini. Satu blok ini nih. Satu blok ini jawabannya nih. Nah, ini satu blok ini. Nah, tugas lo, ini juga perhitungannya udah dihitung ya sama AI ya. Karena lu masukin tadi apa? Tadi lu masukin jumlah pertanyaan lo, segala macam, nilai rentang lo. Dan di sini tugas lo cuma masukin tabel lo doang. Sebenarnya bisa AI-nya yang buatin tabelnya ya guys. Tapi bentuknya CSV dan kalian harus masukin ke sini. Masukin ke apa namanya? Ke sheet dulu yuk.
Tapi nggak, kalian harusnya pasti udah punya tabelnya yang kalian bikin sendiri biar bagus ya, bukan jangan AI yang bikin. Nah, nanti kalian tinggal paste-paste aja nih sesuai sama tempatnya dia. Ini di sini, ini di sini. Nanti kan kalian tetap baca kan, nggak mungkin kalian cuma kopas-kopas saja. Dan ini adalah indikator kedua lu, dan ini adalah indikator ketiga lu, dan ini adalah seterusnya. Dan kita masuk ke 4.3, yaitu apa? Uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik guys, ini kita keluar. Terus kita scroll ke bawah, uji asumsi klasik, kita klik. Dan di sini guys, ini kita cuma perlu masukin apa? Masukin judul guys. Kita cuma perlu masukin judul. Pengaruh minat baca terhadap pola pikir dan logika. Ini guys, tinggal kita kirim, tinggal nungguin jawabannya. Dan kalau jawabannya udah keluar, ini tinggal kita kopas aja, terus kita masukin ke sini. Udah tuh, sama kan kata-katanya kan? Sama, maksudnya strukturnya sama, ininya beda, hasilnya pasti beda nanti, pasti beda. AI nggak mungkin buat yang sama. Nah, terus udah selesai kan? Wah, udah selesai. Tinggal kalian buat sebagiannya. 4.3.1 itu uji normalitas. Nah, di uji normalitas juga kalian tinggal ke sini aja. Terus kalian tinggal ke uji normalitas, uji asumsi normalitas di website skripsilagi.com. Oke. Ini udah selesai ya kan? Tinggal kita buat. Nah, di sini yang perlu kita masukin adalah judul skripsi, nilai probabilitas residual, dan pola titik plot. Oke. Di sini sebentar guys, jadi gua mau buka ke SPSS dulu buat gua ajarin lu semua gimana caranya bikin analisis regresi ini ya. Jadi gue ajarin juga sekalian deh biar gampang aja. Oke, sebentar. Oke guys, sorry banget guys karena komputer gue nih nggak bisa ngerekam dua aplikasi sekaligus. Jadi repot ya nanti. Jadi gue ngerekam pakai tangan dulu aja. Ini tutorial cara bikin analisis regresinya. Nah, ini gimana caranya? Ini lu copy masing-masing nilai dari hasilnya, dari hasil kuesionernya, dari masing-masing variabel. Terus lo kopas ke sini, kemana? Ke SPSS. Ini tinggal lo kopas aja guys, semuanya tinggal lo kopas ya. Ini gue kopas nih. Oh, sorry nggak kelihatan. Ini udah kan gue kopas yang tadi ya. Terus gue buka lagi. Terus gue buka X2 sekarang. Ini yang ini. Terus gue copy lagi totalnya ya. Totalnya gue copy lagi. Gue copy, salin. Terus gue masuk ke yang kedua ini, yang kolom kedua guys. Yang kolom kedua CTRL-V. Nah, terus satu lagi yang mana? Yang Y guys. Nah, ini yang Y. Nih, kalian ke bawahin sampai habis, kalian copy. Terus ini masuk lagi ke SPSS. Terus masukin ke kolom yang ketiga. Nah, ini dijadikan. Nah, ini dia namanya masih belum nama variabel kalian. Jadi kalian gantinya di mana? Di sini di variabel view. Ini kalian pasti udah tahu lah, kalian udah ngerjain bab 3 soalnya. Ini tadi X1, tabel yang pertama, ini tabel yang kedua adalah X2, ini tabel yang ketiga adalah Y. Nah, kita balik lagi ke data view. Nah, ini udah berubah ya, X1, X2, Y. Ini terus kita klik analyze, regression, linear. Nah, ini nih, guys. Ini kita masukin Y-nya ke dependent. Masukin X1 ke independent sama X2-nya ke independent. Kalau udah begini, kalian klik statistik, centang collinearity diagnostic, terus kalian klik continue. Kalian klik plot, ya plot di bawahnya statistik ya, tadi kan statistik, terus sekarang plot. Kalian masukin jepret ya, jepret kalian masukin ke X, S-recit kalian masukin ke Y, terus kalian centang normal probability plotnya. Nah, histogram juga mau kalau kalian mau. Cuma ini gua ini aja, yang ini aja normal probability plot. Terus klik continue. Di bagian save kalian klik juga, klik. Dan kalian klik yang residual, unstandardized ini, yang ini. Terus tinggal kalian klik continue, kalian klik OK. Oke, kita tinggal tunggu sebentar aja guys. Dia akan keluar hasilnya dan teng deng, hasilnya udah keluar. Nah, ini hasilnya semua udah keluar kecuali satu. Apa itu satu? Itu adalah KS test, yaitu Kormoglogloglov. Aduh, gue lupa namanya guys.
Gimana caranya? Caranya kalian buka ke yang sini. Kalau kalian udah ngelakuin step tadi yang analyze dan kalian masukin ke residual tadi, centang tadi, kalian akan dapetin nilai residualnya nih, lihat nih. Nah, kalau kalian udah masukin ini tinggal kalian klik aja semuanya. Terus kalian klik analyze lagi yang ini. Yang ini analyze ya. Terus kalian klik regression. Kalian cari sorry guys. Ini non parametric test, legacy dialogues, terus simple KS. Nah, ini kan Smirnov kan. Nah, di sini tinggal kalian masukin yang ini, yang residual tadi. Terus kalian task distributionnya normal. Oke, udah jadi Smirnov, Kolmogorov Smirnov. Nah, ini udah semuanya udah jadi, data lu udah siap, tinggal kita lanjutin guys. Oke guys, kita balik lagi ke uji normalitasnya. Nah, di sini kalau lo klik yang ini, lo bakal membutuhkan AI-nya membutuhkan 3 data, yaitu judul skripsi, nilai probabilitas residual, dan pola titik plot. Nah, ini yang mana aja, Bang? Nah, tadi kan kita kan udah bikin ya, kita kan udah bikin hasilnya di SPSS tadi. Nah, ini hasilnya udah gue bikin di doc di sini. Yang mana lu cari yang tadi yang paling bawah ya di SPSS tadi. One sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, di sini yang lo masukin adalah asymptotic. Ini nih, asymptotic guys. Yang gue ini ya, asymptotic. Yang lo masukin adalah nilai asymptoticnya. Ini karena tadi gue buat pakai AI, jadi ini dia ngaco banget nilainya. Tapi harusnya kalau lo yang bikin sendiri dan kuesioner lo itu adalah benar, maka nilainya itu nggak mungkin di bawah 0,050. Pasti di atas 0,50 pasti ya. Ini karena kita pakai AI jadi buatnya. Nah, ini masukin nilai yang ini. Ini kan di sini gua 0,001 guys. Buset dah. Contoh aja nih, 0,001 misalkan ya kan. Terus pola titik plot. Pola titik plot itu apa, Bang? Lu cari scroll ke bawah, cari namanya normal PP plot of regression, standardized residual. Intinya yang ada garis tegak lurusnya. Nah, ini lagi-lagi karena gue pakai AI jadinya dia berbentuk pola. Harusnya gimana? Harusnya titik-titik yang biru yang gue tunjukin di sini itu harusnya ngikutin garis diagonal begini, guys. Harusnya ngikutin lurus ya. Nah, kalau kalian memang respondennya normal ya pastinya nanti titiknya akan berbentuk kayak gini ya. Ini alasan kenapa nggak bisa pakai AI, guys, karena nggak bisa. AI itu pasti ketahuan robot ya, dan jadi uji-uji kayak gini tuh penting banget, nggak bisa dilalui nama AI. Nah, terus di pola titik plot ini bisa kalian bikin apa? Ini kan kalau gue berpola nih, gue bisa tulis aja mungkin berpola dan tidak mengikuti garis diagonal. Berarti artinya apa? Berarti artinya nggak normal, guys. Nggak normal. Tidak normal ya harusnya. Nah, di sini juga lu masukin judul lu ya. Judul lu. Nah, nanti pas lu klik kirim, hasilnya lu paste di mana? Di sini. Lu paste di sini, guys, hasilnya uji normalitas. Lu paste hasilnya di sini semua. Lu paste aja nih, paste teret. Nah, terus kan itu teksnya doang, Bang. Ya iya emang teksnya doang. Nah, gambarnya lu masukin sendiri. Lu cari kalimat yang cocok mana ya? Yang cocok buat masukin ini. Itu kalimatnya ada di atas ini nih pasti. Setelah tabel itu pasti ada kalimat hasil ini menunjukkan nilai. Pasti menunjukkan, jadi seakan-akan kayak saat di atasnya itu ada tabel. Nah, ini kalian kopas aja ke sini. Ini, guys, tabelnya itu seharusnya kalian buat sendiri ya. Nggak cuma asal copy paste dari SPSS aja, nggak bisa. Bisa sih, bisa kalau mau dikemplang gitu. Nah, ada juga yang boleh. Tapi ya kalian buat sendiri lah, buat tabel sendiri kayak tadi, kayak gua yang buat tabel begini ya. Masa ya kalian nggak mau buat gitu kan? Nah, terus di sini ya udah selesai, dreng, uji normalitas selesai. Nih lihat, jawabannya itu pasti begini, guys. Kalian bisa nyobain sendiri ya. Tapi gue bakal ngasih contoh di sini. Hasil uji Kolmogorov Smirnov untuk data, ini data yang lo masukin nih 0,59 berdasarkan syarat normalitas, yaitu probabilitas yang lebih besar dari 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Ini dia ngasih tahu kan, blablabla, dibikinin narasinya. Nah, di sini juga ada plotnya. Terus berdasarkan mana ya? Oh, nih. Dan analisis plot normal yang menunjukkan bahwa titik
data mengikuti garis diagonal dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Itu kalau tadi gua ngirim yang ini nggak normal ya, dia bakal nyebutnya nggak normal. Terus di sini kita masuk ke 4.3.2 uji multicore. Nah, di sini lu tinggal sama aja, stepnya tuh sama aja, guys. Lu tinggal keluar, masuk ke uji multicore. Terus kalian klik yang ini, masukin judul skripsi kalian sama hasil nilai koefisien statistik VIF. Ini apa, Bang? Nah, ini lu cari lagi di hasil SPSS lu yang tadi. Ada di bagian yang tabel yang judulnya koefisien. Nah, ini kalau lu zoom, lu di paling belakang tuh ada namanya statistik FIF ya. Nah, ini nih. Nah, ini X1 3,5, X2 3,5. Nah, ini guys, syarat normalnya itu di bawah 10. Selagi di bawah 10 maka itu normal ya. Nah, ini kalian masukin ke sini. Berapa tadi, guys? 3,5. Ya udah kalian masukin aja 3.5 09 09. Terus tinggal apa? Tinggal kalian kirim deh. Nah, setelah kalian kirim hasilnya, kalian masukin ke uji multicore. Nah, kalian paste, biasa paste teksnya dulu. Terus kalian cari bagian mana nih yang kira-kira cocok buat masukin tabel. Oh, nih ada nih. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, oh berarti di atas ini ada tabel. Nah, ini kalian copy paste tabelnya ke sini. Tabel yang kalian buat sendiri ya. Jangan ngikutin gue buat contoh aja. Terus kalian udah selesai multicore. Sekalian kalian masuk ke 4.3.3 yaitu uji hetero. Uji hetero sama aja. Kalian tinggal keluar, masuk ke uji hetero. Kalian perlu judul skripsi dan pola titik scatter plot. Apa itu, Bang, pola titik scatter plot? Kalian cari di hasil FPSS yang tadi, kalian scroll, kalian cari yang gambarnya itu titik-titik tapi yang nggak ada garisnya, yang nyebar. Nah, ini harusnya nyebar, guys. Titik-titiknya nggak kayak gini ya. Karena gue pakai AI jadinya dia berpola tuh. Tengah, atas, bawah, tengah, bawah, atas, tengah, bawah, atas, bawah, atas, tengah. Itu nggak boleh ya ini ya. Ini berarti nggak normal, guys. Berarti robot yang ngisi kuesionernya. Nah, harusnya itu kan mengacak ya. Nah, ini kalau hasilnya mengacak ya kalian tulis aja mengacak. Nah, gimana ngisinya, Bang? Ini kalian lihat, kalian isinya hasilnya pasti acak pokoknya. Nggak mungkin nggak. Kalau nggak berarti kalian pakai AI atau kuesioner kalian robot ya. Kalian pakai jasa yang di Shopee itu. Nah, pola titik scatter plot. Kalian tulis saja titik, kalian deskripsiin sendiri dengan kata-kata kalian. Selengkap mungkin juga boleh, guys. Titik tersebar, gue nggak kelihatan jauh banget soalnya komputernya dari muka gue, guys. Jadi sorry kalau kalian dari tadi ngeliat kelihatan tipe ya, soalnya jauh banget ini. Kameranya di depan muka gue. Tersebar apa tadi? Tersebar secara titik tersebar secara normal. Nah, ini ya. Kalian tinggal kirim, jawabannya tinggal kalian copy, terus kalian paste di sini. Kalian paste di sini, guys. Nah, tinggal kalian paste di sini. Terus kalian cari kata-katanya yang mana ya kira-kira ya. Oh, ini dalam analisis scatter plot yang dilakukan dalam penelitian ini berarti di atasnya. Di atasnya ada tabel. Kalian pastelah tabel kalian di sini. Selesai. Uji asumsi klasik selesai. Sekarang kita masuk ke 4.4 yaitu regresi berganda. Nah, di sini kita juga tinggal apa? Tinggal keluar, cari regresi. Ya. Nih analisis regresi. Kita klik. Dan kita butuh apa? Di sini, ini beda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Karena kita butuh apa? Kita butuh gambar, guys. Judul skripsi, pengaruh, minat baca. Detail variabel. Nah, detail variabel ini tuh ya variabel kalian apaan aja. X1-nya apa, X2-nya apa, Y-nya apa. Kalian jelasin di sini. Mau sedetail mungkin boleh, sedetail mungkin sampai benar-benar panjang sampai kalimatnya panjang boleh ya. Tapi simpel juga boleh. Nih, di sini adalah X1 adalah minat baca, X2 adalah pengalaman membaca, Y adalah cara berpikir dan berlogika. Nah, di sini kalian masukin ininya, tabel hasil uji regresi model sumari. Model sumari yang mana, Bang? Model sumari yang ini, guys. Yang tulisannya model sumari nih. Yang ini, guys. Nih, yang ini, yang ada R square, adjusted R square sama std error. Yang ini kalian upload ke sini ya, ke upload gambar di sini kalian klik. Ini gue lagi ngerekam jadi nggak bisa diklik. Nah,
terus kalian klik kirim, udah nanti keluar sama hasil-hasil semuanya guys. Jadi AI-nya itu bisa ngebaca gambar ya. Jadi dia bakal ngebaca ini loh, dia bakal ngebaca apa namanya, data tabel hasil SPSS lo. Terus oh ini ya berarti regresinya ini berpengaruh gitu. Nih kita lihat hasilnya regresi. Dia jelasin kan X1 ini adalah ini, dia ngebangun narasinya panjang tuh. Terus kita paste di sini, terus kita cari, wah ini cocoknya di mana, taruhnya di tabel ya. Kita cari aja kalimat yang cocok berdasarkan data yang diberikan hasil uji regresi benar. Berarti kan di atasnya ada tabel tuh. Nah, kita pastelah di sini. Nah, di sini dia pasti bilangnya di kesimpulannya ya. Nih, sebagai kesimpulan, hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu minat baca dan bakal membaca memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara berpikir dan berlogika. Ini hasilnya. Ini hasil dari tabel yang lo upload ke sini, yang lo upload ke mana, ke AI-nya guys. Terus sekarang kita masuk ke 4.4.1 yang tadi bisa gue bilang 4.5 ya, hasil analisis hipotesis. Ini aja uji T parsial. Tinggal kalian keluar aja. Kalian cari uji T parsial, kalian klik, dan kalian di sini ada 3 data lagi. Datanya semuanya sama, Bedanya apa? Bedanya cuma di fotonya aja di tabelnya. Tabelnya kali ini adalah ANOVA di SPSS. Kita lihat ANOVA di SPSS yang mana bang? Yang ada tulisannya ANOVA segede gaban. Kalian scroll ke bawah, kalian cari ANOVA yang ada tulisan ANOVA segede gaban. Nih dia nih, ini paling atas ya kayaknya ya. Kalau di SPSS tuh, ini ANOVA. Kalian simpan, terus kalian kirim ke sini. Kalian upload, kalian kirim. Nanti hasilnya kalian copy dan kalian paste di uji T. Uji T kalian paste. Kalian cari yang mana ya yang buat cocok tabel nih. Tabel ANOVA di atas menunjukkan hasil uji F. Berarti kan di atasnya ada tabel nih. Udah ketahui, udah dikasih tahu sama AI-nya. Kalian tinggal paste aja ke sini tabel hasil ANOVA-nya. AI-nya akan ngebaca dari semua angka-angkanya dan bakal ngedeskripsiin satu-satu. Lu bayangin. Lihat nih. Dia ngejelasin nilai F yang diperoleh adalah 19915.525. Dan ini yang mana? Ini yang ini nih. Berarti AI-nya bisa ngebaca, guys. Tingkat kepercayaan 99% ini hasilnya ya. Terus ada dia masukin juga pokoknya adalah intinya data semua ini bisa dibaca sama AI-nya, jadi lu tugasnya tinggal ngupload aja. Nah, terus kita masuk ke uji determinasi. Ini terakhir. Uji F belum, guys. Salah, guys. Uji T, sorry. Uji T itu ininya koefisien. Ini salah, guys. Ini salah, ini aduh, harus laporan ini ke tim IT-nya ya. Tabel hasil, bukan tabel hasil ANOVA. Uji T parsial itu pakai tabel koefisien. Harus kalian ingat ya, tabel koefisien. Nanti pasti diganti setelah video ini upload. Ini pasti udah diganti ya. Oke guys, kita lanjut aja ke bagian 4.4.3. Ya, tadi sebelumnya ada masalah sedikit, tapi lu ngerti maksud gua tuh apa. Lu tinggal masukin datanya doang dan tinggal lu copy-copy aja kayak sebelum-sebelumnya ya. Gue cuma ngajarin nyusunnya doang. 4.4.3 uji determinasi. Caranya sama. Lu keluar, lu masuk ke uji determinasi kuantitatif. Nah, di sini data yang lu butuhin apa? Data yang butuhin sama persis. Bedanya apa? Tabel hasilnya adalah model summary. Model summary yang mana? Yang tadi, model summary yang ini. Lu copy, lu paste ke sini, terus lu kirim, nanti jawabannya lu copy paste ke sini. Lu cari kata-kata yang pas dan pada gambar hasil ujian yang telah disediakan, berarti di atasnya ada tabel. Berarti lu paste tabel di situ dan udah selesai, guys. Hasil penelitian bab 4 kuantitatif udah selesai. Pembahasannya akan kita lanjut di next video. Ini khusus hasil penelitian aja. Sorry kalau videonya agak panjang dan sorry kalau agak nggak jelas. Tapi gue yakin kalian pasti ngerti sama gimana maksud yang gue maksud di video ini, guys. Dah.